Halo Lur, sehat kan? Semoga kalian sehat terus dan selalu terancam kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani porang. Hari ini saya mau review tanaman di dekat rumah. Di sini ada tanaman porang, tapi dia tidak mengeluarkan daun. Biasanya orang menyebutnya ini porang jantan. Jadi tanaman porang ini sejak kecil memang tidak keluar daun, teman-teman. Ya, bagi petani-petani yang baru ingin menanam porang, semoga ini menjadi video yang bisa untuk sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi ini dari kecil tidak keluar daun, dia langsung keluar perisai, terus dia menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi dari mulai tumbuh dia memang tidak berbentuk daun teman-teman. Jadi dia berbentuk perisai seperti tombak itu. Terus lama-kelamaan perisai itu akan layu. Setelah layu dia akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, jadi asal usul bibit spora atau bibit yang biasanya orang-orang namakan spora itu dari tanaman porang jantan seperti ini teman-teman. Jadi ini warnanya masih hijau. Nanti lama kelamaan dia akan berwarna kuning dan berwarna merah setelah dia masak. Setelah berwarna merah baru kita bisa buat bisa jadikan bibit teman-teman. Jadi di dalam ini ada bijinya atau bakal bibit spora. Jadi di dalam ini ada biasanya kalau nggak 1, 2 ada 2 biji, ada juga yang 1 biji. Nah ini juga bisa dijadikan bibit untuk teman-teman tanam di musim tanam. Tapi kecil-kecil teman-teman. Jadi bibit ini biasanya dalam satu tangkai ini variatif teman-teman. Ada yang sampai 5.000, ada yang sampai 6.000, ada juga yang beberapa ratus. Karena panjang dari macam-macam spora ini beda-beda teman-teman. Ada yang lebih panjang lagi, ada yang cuma pendek segini. Jadi yang mempengaruhi panjang dan banyak biji ini biasanya asal usulnya dari umbi. Dan kesuburan tanah ya teman-teman. Nah, ini bisa kita gunakan bibit ketika dia sudah masak teman-teman. Jadi kalau sekarang belum bisa ya. Jadi ini ada yang panjang sekali, ada yang panjang. Jadi kalau ini kan pendek ya, karena mungkin kemarin umbinya juga kecil. Terus teman-teman, tidak semua porang akan mengeluarkan spora seperti ini atau jadi porang jantan. Karena kemarin saya bibit itu sekitar 4-6 kintal, itu hanya 4 buah yang jadi atau 4 umbi yang jadi spora. Jadi hanya 4 umbi yang jadi spora. Jadi nggak semua teman-teman ya. Dan umbi yang akan mengeluarkan spora biasanya umbi yang umurnya sudah 3 musim. Jadi umbi-umbi yang akan mengeluarkan spora ini, umur umbi itu biasanya sudah lebih dari 3 musim. Contoh tahun ini tanam katak 1 musim nggak dibongkar, 2 musim nggak dibongkar, 3 musim nggak dibongkar. Nah di musim berikutnya kemungkinan ada beberapa yang akan jadi spora, tapi tidak semua umbi akan jadi spora teman-teman. Jadi tidak semua umbi akan jadi spora.
karena ada beberapa yang menjadi daun dan ada beberapa yang menjadi spora. Jadi tidak semua ya teman-teman, tidak semua menjadi spora. Nah, jadi ini fenomenanya untuk bibit spora itu berasal dari umbi jantan atau umbi yang biasanya hidupnya udah lebih dari 3 musim, dan tidak semua umbi bisa jadi spora teman-teman. Terus satu lagi teman-teman, kalau memang teman-teman nanti umbi ini keluar spora dan teman-teman ini pengen dia keluar daun, teman-teman ketika dia baru tumbuh itu, baru keluar perisai itu, teman-teman potong sebagian sininya nih, bawah di pangkal, supaya nanti dia akan tumbuh lagi, dan tumbuhnya itu enggak spora lagi, dia tumbuhnya daun teman-teman ya, tangkai dan daun. Jadi ini saya biarkan kemarin biar dia tumbuh spora, karena ini juga nanti bisa saya perbanyak untuk bibit ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal porang, ya semoga saja ini bisa menjadi referensi atau bisa jadi sharing, edukasi buat kita semua mengenal porang. Nah, ini ada beberapa, ini juga termasuk pendek teman-teman ya. Ini spora ini termasuk pendek karena faktor umbinya itu memang kemarin kecil. Jadi faktor umbinya memang kemarin kecil. Nanti akan saya review ketika ini sudah mulai masak dan ketika kita mulai membuat bibit dari spora ya teman-teman. Ini seperti ini. Oh iya teman-teman, jadi ketika umbi ini tumbuh spora atau tumbuh bunga atau menjadi umbi jantan, biasanya umbi yang di bawah ini tidak membesar teman-teman. Jadi utuh seperti umbi yang pertama kali kita tanam. Jadi umbi yang di bawah ini ketika kita tanam terus keluar spora atau menjadi porang jantan seperti ini, biasanya umbi yang di dalam tanah ini dia tidak membesar. Jadi tetap seperti umbi yang kita tanam. Tetap menjadi umbi yang dulu kita tanam. Jadi tidak membesar teman-teman. Nah, itu perbedaan kalau dia keluar daun dan tangkai dengan umbi yang keluar spora. Itu ya teman-teman. Jadi perisai layu terus dia mengeluarkan seperti. Di sini ada beberapa tanaman teman-teman. Kemarin ada bibit sekitar 4 sampai 6 kintal, cuma umbi ini yang keluar bunga spora ini cuma 4 teman-teman. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah ini seperti ini perisainya. Ini nggak boleh dilepas sampai dia memang lepas sendiri. Jadi biar alami ya. Ini yang ketiga, terus satu lagi ada lagi di sini. Ini yang keempat. Ini sporanya tidak bagus, kepadatan tanah juga. Jadi ini tidak sempurna kalau kata saya teman-teman. Ya, jadi tidak sempurna. Oh iya teman-teman. Jadi biasanya kalau perisai itu baru mekar teman-teman ya, itu kan perisai seperti tombak terus baru mekar. Nah ketika dia mekar itu akan mengeluarkan aroma yang luar biasa. Jadi ini dia satu keluarga dengan bunga bangkai. Baunya jadi ya sangat menyengat lah, yang jelas bau dari perisai yang baru mekar itu. Jadi baunya pekat. Dan ini kemarin saja di lingkungan juga pada bingung ini bau apa katanya kan. Nah, ternyata memang bunga ini ketika perisainya mulai mekar atau kelopaknya mulai mekar, itu dia akan mengeluarkan bau yang pekat teman-teman ya. Jadi kalau kita nanam di sekitar lingkungan, biasanya orang lingkungan tuh banyak yang mengeluh, kok bau apa ini, itu seperti itu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan sharing kita pagi ini bermanfaat. Terus sehat terus petani porang, teman-teman petani porang selalu diberikan rezeki yang melimpah, barokah, sehat, selamat dunia akhirat,
dan selalu diberikan kebarokahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup segitu aja teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dripping like I'm Jimmy at Woodstock.